Hai anak-anak, kita lanjutkan materi sebelumnya tentang pola bilangan, kemudian kita lanjut ke pola bilangan part 2. Yang kali ini akan mempelajari tentang menentukan persamaan dari suatu baris bilangan. Dimana kalian juga sudah mengenal di materi sebelumnya tentang baris bilangan. Sekarang kita perhatikan pola bilangan berikut, yaitu ada 2, 4, 6, dan 8. Kemudian titik-titik dan seterusnya ya. Setiap bilangan dalam baris bilangan disebut dengan suku barisan. Setiap bilangan dalam baris bilangan disebut dengan suku barisan. 2, 4, 6, 8 ini masing-masing membentuk suku barisan. Yang mana dari awal mulai dari 2 ini disebut suku pertama. 4 disebut suku kedua. 6 disebut suku ketiga, masuk urutan ketiga. Dan 8 di sini menempati posisi suku keempat. Kenapa di sini titik-titik? Karena tidak terhingga hingga ke UN. Apa ini UN? UN adalah artinya suku ke N. Bisa di sini suku ke-11, ke-12, atau bahkan tak terhingga. UN, suku ke N, dilambangkan dengan UN. Diingat-ingat ya, suku ke N dilambangkan dengan UN. Untuk suku ke-1 itu bunyinya U1. Atau kita sebut A sebagai awal. A itu singkatan dari awal. Sebagai awal atau U1 kita sebut dengan A. U1 suku ke-1. Di sini suku ke-1-nya yaitu berapa? 2. U2 artinya suku kedua. Di sini suku keduanya yaitu 4. U3 suku ketiga. Menempati urutan ketiga yaitu adalah 6. U4 suku keempat. Atau menempati urutan keempat yaitu 8. Jadi barisan bilangan 2, 4, 6, 8 jika tidak ada titik-titik ini, maka memiliki berapa suku? 4 buah suku. Suku 1, suku 2, suku 3, dan suku 4. 2 itu menempati suku 1, 4 menempati suku 2, 6 menempati suku 3, dan 8 menempati suku 4. Jadi memiliki 4 buah suku. Bisa dipahami ya. Kemudian jika ada titik-titik seperti ini maka tak terhingga. Oke, untuk lebih paham lagi kita lanjut lagi. Tadi kalian belajar tentang baris bilangan. Sekarang kita belajar tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika masih ada hubungannya dengan baris bilangan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih. Kalian tahu beda kan? Tahu selisih. Misalnya 2 dengan 4. Selisihnya berapa? Pasti kalian akan mengurangkan 4 dikurangi 2. 2 ke 4. Selisihnya adalah 2. Nah, itulah yang dinamakan selisih. Nah, di sini barisan aritmatika selisih setiap sukunya itu tetap atau sama. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap. Diingat-ingat ya, sebeda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Perhatikan uraian berikut. Di sini ada barisan bilangan.
Perhatikan di sini. Ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Perhatikan ya. Ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Bedanya berapa? 1 ke 3. Bedanya itu 2. Positif 2. Kenapa? 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Dan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Otomatis kamu di sini sudah bisa mengisi ya. 11 ditambah 2. Di sini hasilnya berapa? Adalah berapa? 13. Pasti kamu sudah bisa mengisi. Jika kamu sudah tahu bahwa ini beda. Bedanya berarti berapa? 2. Positif 2. Bisa dipahami? Tentu bisa. Sekarang kita belajar lagi tentang barisan bilangan. Barisan bilangan tersebut memiliki beda atau selisih 2. Positif 2 ya. Selisih 2, positif 2 antara dua suku barisan yang berurutan. Yang ini, yang tadi, bedanya 2. 1 ke 3 bedanya 2 dan seterusnya. Itu sama. Inilah yang dinamakan barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Kemudian kita ambil contoh lagi. Di sini ada 8, 4, 0, negatif 4, negatif 8, negatif 12, dan negatif 16. Bedanya di mana? Kita ambil bedanya di sini. 8 ke 4. Itu kira-kira nambah atau berkurang? Berkurang kan? 8 ke 4, 4 lalu ke 0, 0 ke negatif 4, sampai ke negatif 16 itu nilainya makin besar atau makin kecil? Tentu makin kecil. Kita amati di sini. 8 ke 4 itu berkurangnya adalah minus 4 atau negatif 4 atau berkurang 4. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Dan seterusnya sampai di sini. Negatif 12 dikurangi 4 adalah negatif 16. Dan seterusnya tak terhingga. Inilah yang dinamakan beda atau selisih. Selisihnya masing-masing sama. Barisan bilangan tersebut memiliki beda atau selisih negatif 4 atau dikurangi 4 antara dua suku barisan yang berurutan. Dicatat ya. Setelah kamu menonton video ini, maka dicatat. Oke, kita lanjut lagi. Menentukan persamaan dari suatu baris bilangan. U1, kita ulangi lagi ya. U1 itu artinya suku ke-1 atau sama dengan A. A itu adalah awal. Dicatat ya. Suku ke-1 atau U1 atau sama dengan A yang biasa disebut dengan awal, disingkat dengan A. Kemudian U2 itu suku kedua atau ada rumusnya yaitu A ditambah B. Kemudian suku ketiga yaitu di sini U3 suku ketiga atau dirumuskan dengan A ditambah 2AB dan seterusnya hingga U ke N. Suku ke N dirumuskan dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Terus, di sini pasti ada pertanyaan. A ditambah B dari mana? A ditambah 2AB dari mana? Oke, kita akan di sini akan belajar mengenai
Ya, di sini ya. Di sini coba Ibu tulis U3. Ya, suku ketiga. Bisa diperoleh seperti ini bagaimana? U3. Misalnya, sama dengan kita masukkan rumus ke N. Rumus suku ke N. Nih, suku yang tidak diketahui berapanya. Kita masukkan rumusnya dulu. A ditambah N dikurangi 1 sama dengan B. Kemudian di sini tadi sama dengan A-nya itu di sini A ya, belum diketahui. A ditambah N-nya berapa ini? N. Ini N. Nih, N-nya berapa? 3. Jadi 3 dikurangi 1 dalam kurung B. Oke. Lalu kita tulis lagi di sini. Kita ditulis lagi di sini A ditambah dengan ya 3 dikurangi 1 yaitu 2 dan terakhir itu B. Nah, di sini jadi U3 sama dengan A ditambah 2AB. Ya kan? Sama U3 ditambah atau suku ketiga sama dengan A ditambah 2AB. Sekarang kalian tahu ya asalnya dari mana? A, suku kedua A ditambah B, suku ketiga A ditambah 2AB. Bahkan di sini suku keempat itu nanti akan menghasilkan A ditambah 3B. Seperti itu. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Contoh soal yang pertama, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 10, 13, 16, 19, 22, 25, dan seterusnya. Tentukan suku ke-12 barisan tersebut, suku ke-12 dari barisan tersebut. Oke, kita isi bersama ya. Diketahui U1 atau suku ke-1 yaitu sama dengan A atau awal. Suku ke-1-nya berapa ya? Suku ke-1-nya adalah yang di awal ini, 10. Suku ke-1-nya 10. Bedanya itu U2 dikurangi dengan U1. Nah, di sini. Rumus suku ke N itu UN sama dengan A ditambah N min 1. Kalau di sini U2 ya di sini 2. Di sini U7, di sini juga N-nya adalah 7. N dikurangi 1 kali B. A itu merupakan suku ke-1. B itu beda yang berasal dari UN dikurangi dengan UN min 1. Biasanya bedanya itu secara umum itu U2 dikurangi U1. Seperti itu ya. Misalnya di sini, kalau bedanya U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Tidak bisa U3 dikurangi dengan U1, tapi harus dengan yang sebelahnya. Ya, misalnya di sini U4 dikurangi dengan U3. Kalau di sini bedanya berarti U2 dikurangi U1, biar lebih mudah aja ya. U2 dikurangi U1. U2-nya yaitu U2-nya 13, U1-nya yaitu adalah 10.
Kita ambil bedanya seperti itu aja ya. Boleh kamu di sini kira-kira ini, oh ini bedanya 3. Boleh. Di sini masuk ke rumus U2 dikurangi U1. 13 dikurangi 10 yaitu 3. Jadi B adalah beda atau selisih dari suku ke-1 dan suku kedua. Boleh di suku yang lain, suku keempat dengan suku ketiga, atau suku ketiga dengan suku keempat, suku kedua dengan suku ketiga, dan lain-lain. Tapi tidak boleh dengan suku ketiga dengan suku ke-1, itu nggak boleh. Harus dengan sebelahnya. Untuk mencari suku ke-12, oh ya, yang ditanyakan tentukan suku ke-12 ya. Untuk mencari suku ke-12 dapat dilakukan dengan cara berikut. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Maka U12 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Oke, di sini A-nya kita isi dulu. A-nya itu 10. N-nya berapa tadi? Di sini U12, berarti di sini N-nya juga 12 dikurangi 1. Kemudian bedanya itu tadi 3. Lalu di sini diisi lagi 10. Lalu 12 dikurangi 1 ya. 12 kurangi 1 yaitu 11 kali dengan kali dengan 3. Nah, di sini ada perkalian penjumlahan, kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Di sini 10. 11 kali 3 yaitu 33. Maka menghasilkan 10 ditambah 33 menghasilkan 43. Itu artinya suku ke-12 atau U12-nya yaitu 43. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah barisan aritmatika memiliki suku pertama 6 dan suku ke-7 adalah 24. Tentukan beda dari barisan tersebut. Cara penyelesaiannya, diketahui suku pertama U1 sama dengan A atau awal. Itu sebagai A-nya ya. A-nya belum diketahui. Suku ke-1-nya belum diketahui ya. U1 sama dengan A, karena di sini yang diketahui adalah suku ke-6 dan suku pertama. Oh, ini suku pertama sama dengan 6. Contoh soal kedua. Sebuah barisan aritmatika memiliki suku pertama 6 dan suku ke-7 24. Tentukan beda dari barisan tersebut. Seperti di soal sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa suku pertama, maka untuk menentukan bedanya harus dengan suku kedua. Begitu juga untuk suku ke-7. Menentukan bedanya itu harus dengan suku ke-8 atau dengan suku ke-6. Tidak bisa menentukan beda dengan mengurangkan antara suku ke-7 dengan suku pertama. Mari kita selesaikan permasalahan ini. Ini ada langkah-langkahnya, mulai dari suku yang pertama U1 atau awal. Itu dimulai dengan 6. Suku pertama 6. Suku ke-7 di sini diketahui adalah 24. Yang ditanya beda atau selisih dari barisan tersebut. Beda atau selisih dilambangkan dengan B. Kemudian kita jawab di sini suku ke-7 atau U7 A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Suku ke-7. Suku ke-7-nya tadi 24. Kemudian A-nya
A-nya yaitu tadi ini ya, 6. Lalu karena suku ke-7 maka N-nya adalah 7. Kan N-nya adalah 7. Dan di sini bedanya belum diketahui. Kita masukkan lagi 24. Kita ikutin barisan yang atasnya ya. 6 ditambah 7 dikurangi 1 yaitu adalah 6. Lalu kita masuk ke sini 24 lagi, tulis. Kemudian sama dengan 6 kali B di kelas 7 sudah ya aljabar. 6 kali B yaitu menghasilkan 6B. Lalu ini akan berpindah ruas yaitu dengan 24. Di sini positif ya 6-nya, berpindah ruas ke kiri. Maka di sini adalah 6-nya positif, maka pindah ruas menjadi negatif. Jadi 24 dikurangi 6. 24 dikurangi 6. Jadi di sini tertinggallah 6B. 24 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 8 ya, 18 menghasilkan 18. Kemudian di sini 6B. Lalu masuk ke pembagian yaitu 18 dibagi dengan ini ya, 6B. 18 sama dengan 6B, maka B adalah 18 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah hasilnya 18 bagi 6 itu 3. 3 sama dengan B. B adalah beda atau selisih. Jadi beda atau selisih dari barisan tersebut adalah 3. Sudah paham sampai sini? Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Contoh soal 3. Setiap bulan Ucok selalu menabung di bank. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar 10.000. Bulan kedua, ia menabung sebesar 11.000. Bulan ketiga, ia menabung sebesar 12.000. Demikian seterusnya. Ia selalu menabung lebih 1.000. Berarti setiap bulannya itu misalnya menabung 10.000, bulan depannya itu pasti 11.000, dilebihkan 1.000. Bulan keduanya 11.000, bulan ketiganya dilebihin 1.000 lagi jadi 12.000. Terus bulan keempatnya berapa kalau dilebihkan 1.000? Bulan keempatnya dia menabung sebesar 13.000 dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaan untuk yang A, nyatakanlah uang yang ditabung Ucok dalam ribuan ya untuk 8 bulan pertama. Itu artinya pertanyaan ini kamu disuruh menyebutkan setiap bulannya Ucok menabung berapa hingga bulan ke-8. 8 bulan pertama. Jadi dari bulan pertama sampai bulan ke-8 Ucok tuh nabungnya berapa aja setiap bulan. Bagaimana caranya? Kita hitung di sini. Penyelesaian untuk yang A. Ini untuk yang A ya. Diketahui tabungan bulan pertama kita anggap di sini suku ke-1 atau awal. Awalnya adalah Ucok menabung 10.000. Ucok menabung 10.000.
Kemudian bulan kedua Ucok menabung 11.000. Lalu bulan ketiga dianggapnya suku ketiga ya. Suku bulan kedua anggap suku kedua, bulan ketiga anggap suku ketiga. Kemudian bulan ketiga Ucok menabung 12.000. Selisih atau beda tabungan setiap bulan, tadi selisihnya berapa ya? Setiap bulan itu selisihnya adalah 1.000. 10.000 bulan kedua, 11.000. 11.000 bulan ketiga, 12.000. Ia selalu menabung lebihnya adalah 1.000. Jadi bedanya adalah 1.000. Nah, di sini sudah diketahui, maka di sini Ibu persingkat lagi. 10, 11, 12. Ini dalam ribuan rupiah ya, biar nggak terlalu panjang. 10, 11, 12 dan seterusnya, tak terhingga. Di sini yang ditanyakan untuk sampai bulan ke-8. Sampai bulan ke-8. Suku ke-8. Berapakah suku ke-8? A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A-nya itu adalah tadi berapa? 10.000. 10.000 ditambah N-nya di sini adalah bulan ke-8. 8 dikurangi 1 kali bedanya adalah 1.000. Lalu di sini 10.000 dan 8 dikurangi 1 itu adalah 7 kali 1.000. 7 kali 1.000. Kemudian yang perkalian dihitung dulu ya. 10.000 di sini 7 kali 1.000. 7 kali 1.000 itu 7.000. 10.000 ditambah 7.000 adalah 17.000. Jadi pada bulan ke-8 Ucok menabung sebesar 17.000. Berapakah tabungan Ucok 8 bulan pertama? 10.000, 11.000, 12.000. Kemudian selisihnya kan 1.000, 13.000. Lalu 14.000, 15.000, 16.000, dan terakhir bulan ke-8 yaitu 17.000. Jadi uang tabungan Ucok dalam ribuan rupiah ya. Untuk 8 bulan pertama adalah 10.000, bulan kedua 11.000, ketiga 12.000, keempat 13.000, kelima 14.000, keenam 15.000, ketujuh 16.000, dan ke-8 17.000. Ya. Kemudian kita yang kedua, tentukan jumlah uang yang ditabung Ucok pada bulan ke-12. Nah, di sini kalian tidak perlu menghitung seperti ini lagi, ditambah satu persatu. Kita pakai rumus. Ya. Untuk tabungan Ucok pada bulan ke-12. Jumlah uang yang ditabung Ucok pada bulan ke-12. Nah, di sini tabungan Ucok pada bulan ke-12 berarti U12. Yang A dulu. A-nya adalah tadi 10.000 ya. Ya, 10.000. Kemudian N-nya 12. 12 dikurangi 1. Lalu B-nya itu tadi 1.000. Bedanya kan 1.000. Lalu di sini operasikan. Jadi 10.000 untuk yang atas ya.
10.000 ditambah, lalu 12 dikurangi 1 yaitu 11. Lalu di sini 1000. Kan? 11 kali 1000. Lalu ini 10.000, 11 kali 1000. 11 kali 1000 menghasilkan 11.000. Jadi, uang tabungan Ucok pada bulan ke-12 yaitu 10.000 ditambah dengan 11.000 menghasilkan 21.000. Jadi, jumlah tabungan Ucok pada bulan ke-12 sebesar 21.000. Semoga kalian paham ya, dicatat. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Setelah kalian menentukan persamaan dari barisan bilangan, selanjutnya kita belajar tentang menentukan persamaan dari konfigurasi objek. Yang dinamakan konfigurasi objek adalah suatu barisan pola bilangan dari baris konfigurasi objek. Ini namanya objek ini. Ada bola-bola seperti ini namanya objek. Jika susunan bola diteruskan dengan pola ke n, dengan n adalah suatu bilangan positif, tentukan banyak bola pada pola ke n, atau tentukan UN. Selanjutnya, kamu menghitung jumlah hingga pola ke n, atau SN. Apa ini SN? Apa ini UN? UN adalah misalnya di sini, ini ada pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Lalu, kamu disuruh menentukan pola ke-5 misalnya. Di sini ini pola ke-1, pola kedua, di sini pola ketiga, ini pola keempat. Ya, di sini banyak bola pada pola ke n. Berarti kamu disuruh menentukan berapakah banyak bola pada pola ke-5. Berarti hanya menentukan bola pada pola ke-5. Tapi jika di sini mengatakan jumlah hingga pola ke n, itu artinya jumlah bola keseluruhan. Jika di sini banyak bola pada pola ke n atau UN-nya, UN-nya itu sampai dengan U5. Jika polanya sampai dengan U5, maka N-nya itu juga sampai ke 5. SN-nya itu sampai dengan S5. Bedanya apa? U5 dengan S5. Kalau U5 itu hanya suku ke-5, kalau S5 itu dari suku pertama, jadi dari suku ke-1 sampai suku ke-5 di jumlah penjumlahan. Paham? Misalnya ini, suku pertamanya 1, suku keduanya ada 3 bola, suku ketiga ada 5, suku keempat ada 7. Itu dijumlah 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7. Tapi kita tidak menggunakan metode manual. Kita menggunakan rumus, yaitu nanti akan dipelajari rumus SN. Bisa ya membedakan antara UN dengan SN. Kita akan belajar di materi selanjutnya. Lalu di sini pola ke-1. Perhatikan, pola ke-1. Tadi pola ke-1-nya 1 ya. Yang ini, pola ke-1-nya 1,
pola kedua 3, pola ketiga 4, pola ketiga 5, pola keempat 7. Diingat-ingat, pola ke-1 ada 1 bola. Pola kedua ada 3 bola. Pola ketiga ada 5 bola. Pola keempat ada 7 bola. Lalu di sini kita rumuskan. Apa sih rumusnya? Kita akan rumuskan di sini. Pola ke-1 yaitu 1. Kita ambil contoh 1. Pola kedua yaitu ada 3. 3 berasal dari mana? Dari 1 ditambah 2. 1 ditambah dengan 2 bola. Kemudian pola yang ketiga yaitu 5. Berasal dari atas kan? 1, terus 1 tambah 2. Lalu di bawahnya nambah lagi 1 tambah 2 tambah 2. Menghasilkan 5. Lalu pola keempat ada 7. 1 ditambah 2 tambah 2 lalu baru ditambah 2 menghasilkan 7. Lalu di sini dipersingkat lagi, Nak. 1 itu berasal dari 2 kali 1 dikurangi dengan 1. 2 kali 1 itu adalah 2 dikurangi 1. Jadi kita pintar-pintar untuk membuat pola. 2 dikurangi 1 itu 1. Lalu 1 ditambah 2. 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 dari mana? Nah, kita perhatikan di sini. Bagaimana caranya menggunakan rumus ini untuk ke pola yang kedua. Kita di sini kalikan yang depan. 2 dikali dengan 2. 2 kali 2 dikurangi 1. Kita ambil polanya yang di sini. Pola kedua kalikan dengan 2. Pola ketiga kalikan dengan 3. Pola keempat kalikan dengan 4. 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Terus 2 kali 2. Pola kedua ya. 2 kali 2 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu di sini pola yang ketiga. 2 kali 3 dikurangi 1. 2 kali 3 dikurangi 1 menghasilkan 5. Lalu di sini pola yang keempat. Pola yang keempat yaitu 2 kali 4 8 dikurangi dengan 1. Ternyata di sini membentuk sebuah pola yang teratur, pola yang tetap. Di mana di sini yang saya tandain warna biru ini 1 2 3 4 ternyata urutan dari pola. Nah, kalian bisa membuat pola nih. Jadi, pola yang terbentuk jika diketahui pola ke N atau UN, tadi pola keempat U4 ya. U4 itu 2 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi, jika di sini 1, 2, 3, 4 ini berubah jadi N, UN, maka menghasilkan 2 kali, karena di sini N, maka di sini juga N. 2 kali N dikurangi 1. Terbentuklah pola. UN sama dengan 2 kali N dikurangi 1. Kemudian kalian bisa menentukan U ke 10 dari rumus ini. U ke 10. U ke 10 ya. Aku akan buat U ke 10. Coba dibuat U ke 10. U 10 dari rumus ini. Jadi 2 kali N-nya berapa? 10 kan? 2 kali 10 dikurangi 1. Kita perkalian dulu. 2 kali 10 yaitu 20 dikurangi 1. Artinya U ke 10, 20 dikurangi 1 adalah 19.
Seperti itu ya. Bisa dipahami? Tentu bisa. Kita ke yang B. Yang B, tadi pertanyaannya apa yang B? Jumlah hingga pola ke N atau Sn. Jadi kalian jumlahkan di sini. Kalian jumlahkan suku ke-1 hingga ke-4. Suku ke-1 sampai suku ke-4. Jumlahnya berapa? Kalau manual kalian bisa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Tapi kita di sini menggunakan rumus ya, biar cepat. Perhatikan pola bola-bola yang dijumlahkan pada pola bilangan ganjil tersebut tadi ya. Yang pertama itu 1, ya kan? Kemudian untuk kedua, jika ditanyakan S1, maka bolanya adalah 1. S2, maka bolanya adalah berapa? Bolanya adalah, kan tadi 3, berarti 1 ditambah 3 kan? 1 tambah 3 gitu. Ada 4, ya enggak? 1 tambah 3, maka jumlahnya adalah 4. Ini S2. Saya pakai yang warna kuning ya, biar jelas. Ini untuk yang pertama ini 1 itu S1. Yang kedua ini S2. S2 itu 1 ditambah 3, hasilnya 4. S3 itu 1 ditambah 3 tambah lagi yang U3. Berapa? 1 tambah 3 ditambah 5. Maka menghasilkan 9. Nih, menghasilkan 9. Lalu yang keempat itu ada 16. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. 1, 4, 9, 16. Di sini terbentuk polanya itu adalah 1, 4, 9, 16. 1 berasal dari 1 pangkat 2. Kemudian 4 berasal dari 2 pangkat 2, ya kan? 9, 3 pangkat 2. Kemudian 16 berasal dari 4 pangkat 2. Itu artinya membentuk pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Atau di sini membentuk persegi kan ini? Nih, panjangnya 2. Sisinya 2, yang sini juga 2. Ini 3, yang sini juga 3. Di sini 4, ini 4. Ya, ini juga 4. Di sini 4. Maka ini membentuk persegi. Pola bilangan persegi. Jadi, SN-nya di sini SN-nya 1, 4, 9, 16. Maka SN dari bilangan tersebut, barisan bilangan tersebut adalah N pangkat 2. N pangkat 2. Dari mana? Dari 1. S1 sama dengan 1. 1 itu dari 1 pangkat 2. 4 dari 2 pangkat 2. S2. S2 sama dengan 2 pangkat 2. 4. S3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. S4 itu 4 pangkat 2, yaitu menghasilkan 16. Maka hasil dari penjumlahan pola persegi ke N di atas, yaitu menghasilkan SN sama dengan N pangkat 2. Ya, SN, N pangkat 2. Jadi kalau di sini S10, berapakah jumlah bola hingga pola ke-10?
maka kalian tidak usah menghitung dari awal sampai akhir, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, kemudian tambah 9 dan seterusnya hingga pola ke-10. Kalian cukup S10 jika ini polanya adalah persegi. Jika ini polanya ada persegi, maka kalian tinggal menghitung S10 sama dengan 10 pangkat 2, yaitu adalah 100. Jumlah bola keseluruhan jika sampai 10 polanya yaitu berjumlah 100. Oke, ini adalah rumusnya. Rumusnya ya, Sn sama dengan setengah N kali A ditambah UN sama dengan Sn. Oke, di sini Ibu akan jabarkan. Dijabarkan Sn karena UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B, maka Sn sama dengan setengah N kali A ini ya, A dengan UN. UN-nya ini masukkan. Nah, UN, ini saya tandain merah. UN, nah UN-nya kan ini A ditambah N ya, A ditambah N min 1 B, maka terbentuklah rumus Sn sama dengan setengah N dalam kurung A ditambah A ini ya, yang ini A ditambah UN, A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 B, lalu dipersingkat lagi menjadi Sn sama dengan setengah N dalam kurung A ditambah A itu menghasilkan 2A, ya kan? A ditambah A menghasilkan 2A ditambah dengan sisanya yaitu N dikurangi 1B. Lalu di sini coba ya untuk S4 menghitung yang tadi. Menghitung yang ini, S4. S4-nya di sini S4 setengah N. N-nya adalah 4. Setengah kali 4 dalam kurung 2 kali A. A-nya berapa tadi? A-nya adalah 1 ya. A-nya 1. A-nya 1, berarti di sini kali A-nya kali 1 ditambah dengan N-nya 4 dikurangi 1 kemudian kali B. B-nya berapa? UN-nya tadi 1, 3, 5, 7. Bedanya 2 ya. Bedanya adalah 2. Nah, di sini bedanya adalah 2. Nah, kalian bisa ngitung di sini. Ini coret ya. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Kemudian ditambah 4 kurangi 1, 3. 3 kali 2 yaitu 6. Nah, rumusnya adalah di sini kali ya. 2 kali 2 ditambah 6. 2 kali 2 tambah 6 dalam kurung dihitung dulu 8. Maka 2 kali 8 adalah 16. Terbukti ya bahwa S4 itu berjumlah 16. Meskipun pakai rumus ini, maka akan menghasilkan 16. Nah, tadi pakai rumus yang tadi juga nggak apa-apa. Sn sama dengan N pangkat 2. Pakai ini lebih jelas, ini rumus umumnya. Dicatat. Tulisan ini di pause, kemudian dicatat.
diperhatikan dan dicatat. Oke. Selanjutnya, untuk lebih paham, kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan jumlah suku-suku berikut. 2 tambah 6 tambah 10 tambah titik-titik tambah 62. Nah, titik-titiknya ini sampai berapa juga tak terhingga. Maka kita akan menjumlahkan semuanya. Di sini polanya tetap ya. Di sini 2 ke 6, yaitu tambahnya adalah berapa nih bedanya? 4. 6 ke 10 bedanya 4. Otomatis seterusnya sampai 62 juga bedanya adalah 4. Oke, kita selesaikan ya. UN, ini UN. Kenapa di sini tidak disebutkan? Di sini disebutkan 62 UN karena ini tidak tahu 62 itu suku keberapa. Ya. Oke, kita ke UN sama dengan 62. UN itu A ditambah N dikurangi 1 B. Ingat-ingat ya, UN itu rumusnya A ditambah N dikurangi 1 kali B, 62. A-nya berapa di sini? Kita tulis di sini ya. A-nya itu 2. Ini ya, yang pertama ya, 2. Kemudian N-nya belum diketahui. N dikurangi 1 dengan B-nya. B-nya itu 4 kan? Nih, 2 ke 6, 6 ke 10 itu bedanya adalah 4. Lalu kita ke bawah, masukkan lagi 2 sama dengan N dikurangi 1 kali 4. Oke, kita aljabar ya. N kali 4. N kali 4. N kali 4 itu adalah 4N. Kemudian di sini 1 negatif 1 kali 4, maka menghasilkan negatif 4. Ini menghasilkan negatif 4 sama dengan 62. Sama dengan 62. Oke, kita lanjut di sini. 2 ditambah 4N dikurangi 4. 2 dikurangi 4, kita satukan ya sukunya. 2 dikurangi 4 yaitu negatif 2. Kemudian di sini ditambah dengan 4N. Oke, ditambah dengan 4N kan? Negatif 2 dikurangi 4 yaitu negatif 2. Kemudian di sini 4N. Minus 2, negatif 2 ditambah 4N sama dengan 62. Sini kita satukan sukunya. Ini 4N sama dengan 4N sama dengan 62 ditambah, ini kan negatif 2, pindah ruas ke sini menjadi positif. Negatif berubah jadi positif, 62 ditambah 2. Lalu di sini ada 4N 62 ditambah 2 itu hasilnya adalah 64. Jadi N-nya adalah 60. Jadi di sini 4N sama dengan 64. N itu artinya 64 dibagi dengan 4. N sama dengan 64 dibagi dengan 4, yaitu menghasilkan 16. Jadi N-nya adalah 16. Di sini Sn sama dengan setengah N. Rumusnya tadi ya, setengah N dalam kurung A ditambah UN. S16. Jadi N-nya adalah 16. Lalu A-nya tadi berapa ini? 2. A-nya 2. UN-nya
nya 62. UN-nya 62, maka hasilnya adalah setengah kali 16, setengah kali 16 itu adalah 8. Hasilnya ada 8 kali, di sini ada perkalian ya, kali setengah kali 16 yaitu 8, 16 bagi 2 8, 2 tambah 62 yaitu menghasilkan 64. Lalu hasilnya adalah 64 dikali dengan 8. Hasilnya berapa ya? 512. Jadi jumlah suku-suku berikut hingga suku ke N yang angkanya itu 62 adalah S16. Ternyata 62 ini berada di suku ke-16. 62 ini berada di suku ke-16. Nah, jumlah dari suku pertama hingga suku ke-16 itu berjumlah 512. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui deret aritmatika 3 ditambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 atau U10 dari deret tersebut. Kemudian jumlah 10 suku pertama atau S10-nya berapa? Jumlah 10 suku pertama itu artinya jumlah dari suku pertama sampai suku ke-10. Jumlah 10 suku pertama. Oke, kita ke A dulu, suku ke-10, U10, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ini dihafalkan ya. Maka U10-nya A-nya berapa di sini? A-nya adalah 3. Lalu N-nya karena di sini 10 berarti 9 ya. 10. 10 dikurangi 1 sama dengan bedanya berapa? 3 ke 7 bedanya adalah 4. 7 ke 11 4 juga. 11 ke 15 4. Jadi di sini bedanya adalah 4. Isi lagi. Di sini adalah 3. 10 dikurangi 1 itu 9. Lalu kalikan dengan 4. Dan di sini 3 9 kali 4 yaitu 36. Lalu 3 ditambah dengan 36 itu menghasilkan 39. Jadi suku ke-10-nya adalah 39. Ini rumusnya ya. Suku pertama tadi berapa? Untuk mengisinya, suku pertamanya 3. Bedanya yaitu 7 dikurangi 3. Berapa tadi? 4. Lihat saja ya. Untuk SN setengah N 2A ditambah N dikurangi 1 kali B, maka S10 sama dengan, ingat-ingat ini rumusnya ya, dicatat yang tadi, setengah kali N. Setengah N, N-nya itu 10, 2 kali A, A-nya tadi 3, kemudian N dikurangi 1, itu N-nya adalah 10, 10 bedanya adalah 4. Bedanya 4 ya. Lalu di sini setengah kali 10 bagi 2 5. Lalu dalam kurung 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 ya. 2 kali 3 6. 10 dikurangi 1 yang ini. 10 dikurangi 1 9.
9 dikurangi, ya 9 kali 4, ya kan? Terus yang di luar 5, di sini turunkan lagi 6, lalu kita hitung yang perkalian dulu. 9 kali 4 yaitu 36. Ya, 36. Lalu di sini 5 dikali 6 ditambah dengan 36 menghasilkan 42. 42. Maka 5 kali 42 adalah 210. Jadi S10 atau jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika yang di atas ini yaitu berjumlah 210. Berjumlah berapa? 210. Ini U ke-10-nya 39, S10-nya jumlah 10 suku pertama atau S10-nya yaitu berjumlah 210. Oke, untuk pola bilangan part 2 saya akhiri di sini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.